Mutiara Hitam, Jilid 4, Bagian 4. Suara kakek yang bernama Lem Kesianong ini hebat sekali, membuat seluruh terowongan tergetar, bahkan Kuilan dan Siang Koan Li yang bertiarap di lantai terowongan itu merasa betapa lantai tergetar hebat. Kini mengertilah mereka bahwa dua orang kakek itu bukan marah-marah kepada mereka berdua, dan mungkin tidak melihat kedatangan mereka karena mereka berdua datang dari tempat gelap, sedangkan tempat kedua orang kakek itu terang, menerima cahaya matahari yang menerobos masuk dari lubang dan celah-celah di atas. Kehebatan gerakan dan suara kedua orang kakek sakti itu benar-benar mengejutkan mereka dan membuat mereka tak berani sembarangan bergerak-gerak. Bahkan Kuilan yang tak kenal takut juga kini maklum betapa saktinya dua orang guru Siang Koan Li ini. Akan tetapi mereka bingung dan tidak mengerti mengapa kedua orang kakek itu menantang seorang lawan yang tidak tampak. Siapakah itu Bu Kesiansu yang mereka tantang? Nama Pak Kesianong dan Lem Kesianong pada puluhan tahun yang lalu adalah nama-nama yang amat terkenal sebagai tokoh-tokoh sakti yang luar biasa. Kedua orang kakek ini memang aneh sepak terjangnya. Bahkan dengan dua orang saja mereka pernah membuat geger kerajaan Khitan dengan membunuh Raja Khitan, yaitu Raja Kubakan dengan niat merampas kerajaan. Akan tetapi maksud hati mereka itu gagal karena mereka dihalangi oleh Suling Emas, Lin Lin atau Yalina yang kini menjadi ratu di Khitan, dan banyak orang gagah. Kalau tidak dikeroyok, agaknya dua orang kakek ini akan tercapai niat hatinya menjadi sepasang raja di Khitan. Tidak ada orang di dunia ini yang mereka takuti kecuali seorang, yaitu Bu Kesiansu. Siapakah Bu Kesiansu? Jarang ada orang pernah bertemu dengan manusia setengah dewa ini, walaupun namanya menjadi kembang bibir semua tokoh dunia Kang O. Di antara para pendekar terdapat kepercayaan bahwa siapa yang dapat bertemu dengan Bu Kesiansu adalah orang yang bernasib baik sekali karena kabarnya kakek setengah dewa itu amat murah hati dan tak pernah menolak permintaan seorang untuk minta petunjuk dalam ilmu silat. Akan tetapi juga menjadi kepercayaan semua tokoh dunia hitam bahwa bertemu Bu Kesiansu merupakan hal yang mencelakakan, karena kakek sakti itu tidak terlawan oleh siapapun juga. Bu Kesiansu tidak mempunyai tempat tinggal tertentu, atau lebih tepat tak seorang pun tahu di mana adanya kakek setengah dewa ini yang sewaktu-waktu muncul pada saat yang tak disangka-sangka. 15 tahun yang lalu, setelah Pak Kesianong dan Lem Kesianong terusir dari Khitan oleh Suling Emas dan kawan-kawan, sepasang kakek sakti ini tiba di Luliangsan. Melihat keadaan bukit ini, mereka suka sekali dan timbul keinginan hati mereka untuk merampas kuil dan mengangkat diri mereka sendiri menjadi pemimpin Luliangpai. Tentu saja niat buruk ini ditentang oleh para Wesio Luliangpai dan akibatnya, ketua Luliangpai berikut beberapa tokohnya tewas di tangan Pak Kesianong dan Lem Kesianong. Dua orang kakek ini tentu akan menyebar maut lebih banyak lagi kalau tidak secara tiba-tiba muncul Bu Kesiansu. Sekali menggerakkan tangan, kakek setengah dewa ini membuat mereka berdua lumpuh tak dapat berdiri. Kemudian setelah memberi wejangan, Bu Kesiansu membuat mereka berjanji untuk menjalani hukuman di dalam kerangkeng di bawah tanah di belakang Luliangpai untuk menebus dosa. Hari itu tepat sekali 15 tahun telah lewat, yaitu masa hukuman mereka seperti yang ditentukan dalam janji mereka dengan Bu Kesiansu. Maka itu mereka lalu memanggil-manggil dan memaki-maki karena menganggap Bu Kesiansu tidak memegang janji. Hayo, Bu Kesiansu, benarkah kau tidak berani muncul? Apakah Bu Kesiansu seorang pengecut? Kini terdengar Pak Kesianong berseru, dan berbeda dengan suara Lem Kesianong yang nyaring keras menimbulkan hawa panas, adalah suara kakek ini dalam namun menimbulkan hawa dingin yang mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara yang him atau kecapi yang merdu sekali. Suara ini memasuki terowongan itu dari luar, suaranya halus dan merdu, perlahan-lahan namun amat jelas terdengar. Kuilan dan Siang Koan Li yang masih bertiarap mendengar suara ini menjadi tenang hatinya. Rasa ngeri dan takut terusir lenyap, namun mereka masih bersikap hati-hati, tidak berani bangkit dan masih bertiarap sambil menanti perkembangan keadaan yang menenangkan itu. Hehehe, engkau benar datang, Bu Kesiansu, kata Lem Kesianong. Ho, kesinilah biar kami dapat menebus penderitaan 15 tahun dengan kematianmu, tua bangka, kata pula Pak Kesianong. Tidak ada jawaban. Hanya suara yang him makin jelas dan pengaruhnya juga makin besar, mendatangkan rasa tenang dan damai sehingga maki-makian kedua orang kakek itu makin lama makin mereda dan akhirnya mereka pun seperti Siang Koan Li dan Kuilan mendengarkan suara yang him penuh perhatian dan seakan-akan juga menikmati suara yang him itu yang berlagu merdu. Kini suara yang him makin lama makin lambat dan lirih sampai akhirnya berhenti sama sekali. Namun seakan-akan gema suaranya masih terdengar memenuhi telinga,
dan suasana tenang damai serta tenteram masih terasa menyelubungi hati. Si Acai atau damai, damai. Pak Kesian Ong dan Lem Kesian Ong, aku girang sekali melihat Jiwi atau kalian memegang teguh perjanjian. Kerbau diikat hidungnya, manusia diikat janjinya. Itulah yang membedakan manusia daripada kerbau. Suara ini halus lembut, ramah dan menyenangkan. Seperti juga suara yang him tadi, suara orang ini memasuki terowongan dan terdengar di mana-mana. Siang Koan Li dan Kui Lan yang masih tiarap tiba-tiba mendengar desir angin lewat di atas kepala mereka. Maklumlah mereka berdua bahwa seorang yang luar biasa saktinya lewat di atas mereka memasuki terowongan itu. Benar saja dugaan mereka karena tahu-tahu di situ telah berdiri seorang kakek tua sekali. Rambut dan jenggotnya sudah putih semua, halus seperti benang sutera, pakaiannya juga putih dan sebuah yang him berada di punggungnya. Melihat datangnya kakek ini, Pak Kesian Ong dan Lem Kesian Ong sudah memasang kuda-kuda dan bersikap menyerang. Akan tetapi kakek yang baru datang itu, yang bukan lain adalah Bu Kesian Su sendiri mengangkat kedua tangannya ke atas dan aneh sekali, sikap hendak menyerang itu urung dengan sendirinya. Dengarlah, sahabat berdua, kita ini kakek-kakek yang sudah amat tua, mengapa harus bertanding menjadi tontonan dan bahan tertawaan? Pak Kesian Ong dan Lem Kesian Ong, Jiwi tinggal sampai 15 tahun di tempat ini, sungguh merupakan kenyataan yang mengagumkan, tanda bahwa Jiwi benar-benar tahan uji. 15 tahun bukan hukuman, melainkan tempaan dan gemblengan sehingga aku percaya bahwa kini Jiwi telah memperoleh hasil yang amat berharga. Bu Kesian Su, sejak dahulu engkau pandai bicara manis. 15 tahun yang lalu kami kalah olehmu dan kami menyiksa diri selama itu di sini. Boleh jadi kami tidak peduli tentang baik dan jahat, akan tetapi kami bukan pengecut yang tidak bisa pegang janji. Kami sengaja berlatih 15 tahun untuk menanti hari ini, saatnya kami bertemu denganmu untuk mengulang lagi pertandingan 15 tahun yang lalu, kata Lem Kesian Ong dengan mata mendelik. Tidak peduli baik atau jahat, tak perlu banyak cakap lagi. Bu Kesian Su, hayo lawan kami, kata pula Pak Kesian Ong yang sudah merendahkan tubuh dan menekuk kedua lututnya memasang kuda-kuda yang aneh dan lucu. Bu Kesian Su mengelus-elus jenggot dan tersenyum ramah. Orang-orang yang berlepotan lumpur kotor akan tetapi menyadari akan kekotorannya, lalu mandi dan tidak bermain lumpur lagi, bukankah hal itu amat menyenangkan? Orang-orang yang bermain lumpur akan tetapi tidak sadar akan kekotorannya dan tidak mau membersihkan diri dan menginsyafi kekeliruannya, bukankah hal itu amat bodoh dan patut disesalkan? Pak Kesian Ong bertukar pandang dengan Lem Kesian Ong, kemudian si muka merah itu tertawa. Haha, Bu Kesian Su, kami sudah kapok berkecimpung di dunia ramai melakukan kejahatan. Akan tetapi kami belum kapok untuk mencoba kepandaian, tidak takut untuk mengulangi kekalahan 15 tahun yang lalu. Hendak kami lihat apakah benar-benar Bu Kesian Su seorang manusia tanpa tanding di jagat ini, kata Pak Kesian Ong penasaran. Si Acai, mengapa Jiwi tidak melihat bahwa hal itu sama sekali tidak ada gunanya? Apakah untungnya dunia kalau kakek-kakek macam kita ini bertanding? Harap Jiwi ketahui, semenjak Tian Teliok Kui atau 6 iblis bumi langit tidak ada lagi, dunia bukan makin aman. Namun kini muncul tokoh-tokoh baru menggantikan kedudukan mereka. Tokoh-tokoh hitam akan mengadakan pertemuan dan sekali mereka itu bersatu padu, bukankah peri kemanusiaan terancam bahaya hebat? Jiwi, segala apa di dunia ini diciptakan demi kebaikan. Semua ada kegunaannya. Matahari memberi cahaya kehidupan, tanah memberi kesuburan, air memberi zat kehidupan, tetanaman memberi zat makanan. Jiwi yang telah dikurniai kepandaian tinggi, layakkah kalau tidak digunakan untuk sesuatu kebaikan? Kalau begitu, apa artinya Jiwi hidup dan lebih-lebih lagi, apa gunanya Jiwi puluhan tahun mempelajari ilmu kalau hanya untuk main-main dengan aku seorang tua bangka? Harap Jiwi suka insyaf. Heh, Bu Kesian Su, manusia tidak lepas daripada nafsu dan pada saat sekarang ini, nafsu kami satu-satunya mendorong kami untuk mencari kepuasan membalas kekalahan kami 15 tahun yang lalu. Benar kata-kata Ang Bin Xiao, kata si muka putih. Yang lain-lain perkara kecil, kalau kami kalah lagi, selanjutnya kami akan menurut. Bu Kesian Su menarik napas panjang. Aku sudah terlalu lama membuang nafsu mencari menang. Sekarang begini saja, Jiwi boleh memukulku sesuka hati. Kalau tewas oleh pukulan Jiwi, berarti aku kalah dan terserah kepada Jiwi apa yang selanjutnya akan Jiwi lakukan. Akan tetapi kalau pukulan-pukulan Jiwi tidak membuat aku mati karena maut masih segan-segan menjemput tua bangka macam aku,
Harap Jiwi menerima kalah dan sukalah melakukan usaha menentang munculnya tokoh-tokoh iblis yang kumaksudkan tadi. Kembali dua orang kakek itu saling pandang. Betapapun juga, mereka masih merasa gentar menghadapi manusia setengah dewa itu. Biarpun mereka selama 15 tahun ini menggembleng diri di dalam kurungan, namun mereka maklum bahwa Buke Xiansu memiliki kesaktian yang sukar diukur bagaimana tingginya. Kini mendengar usul Buke Xiansu, mereka menjadi lega dan tentu saja tidak mau menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Mereka sekali-kali bukan membenci Buke Xiansu dan ingin membunuhnya, melainkan mereka haus akan kemenangan. Apapun juga caranya, kalau mereka sudah dianggap menang, akan puaslah hatinya. Apalagi kalau kemenangan ini disahkan dengan terjatuhnya Buke Xiansu, si manusia dewa di bawah tangan mereka. Baik, aku akan memukulmu 3 kali Buke Xiansu, kata si muka merah. Aku pun memukul 3 kali, kata pula Pak Xianong. Terserah, 3 kali juga baik, kata Buke Xiansu tenang. Kau tidak boleh menangkis, kata pula Lem Xianong. Dan tidak boleh mengelak, sambung Pak Xianong. Baik, aku tidak akan menangkis dan mengelak. Akan kuterima masing-masing 3 kali pukulan Jiwi. Siang Koan Li dan Kui Lan yang semenjak tadi bertiarap dan menyaksikan serta mendengar semua ini menjadi kaget sekali. Dua orang kakek itu luar biasa lihainya. Baru angin pukulan mereka saja tadi sudah menghancurkan batu. Bagaimana sekarang kakek yang sudah amat tua itu dapat tahan menerima 3 kali pukulan dari masing-masing kakek itu, jadi 6 kali pukulan tanpa mengelak maupun menangkis? Kui Lan bangkit duduk saking tertarik menyaksikan keanehan ini. Juga Siang Koan Li sudah duduk di dekatnya sambil memandang ke dalam dengan kening berkerut. Di dalam hatinya ia merasa menyesal sekali mengapa kedua orang gurunya yang dianggap orang-orang sakti itu kini hendak berlaku demikian licik dan curang terhadap seorang kakek yang kelihatan halus dan lemah itu. Ia sangat kagum ketika mendengar ucapan Buke Xiansu, bahkan ucapan-ucapan itu secara tidak langsung menikam hatinya karena amat cocok dengan keadaan dirinya sendiri. Mendengar ucapan kakek itu tadi, mulailah ia dapat melihat anjuran Kui Lan. Ia semenjak kecil hidup di lingkungan kotor dan hitam bergelimang di dunia kejahatan. Setelah ia sadar akan hal ini, mengapa ia tidak mau mencuci diri membersihkan dari kotoran, kemudian melakukan kebajikan-kebajikan yang berlawanan dengan kejahatan. Mengenai Tian Liongpang yang sudah terlanjur kotor, tepat seperti yang dianjurkan Kui Lan, sebaiknya ia turun tangan membersihkannya. Dengan begini barulah ia menebus dosa kakeknya dan dengan begini barulah ia berbakti kepada almarhum ayahnya. Lem Xianong sudah menghampiri Buke Xiansu, mengambil napas dalam, mengerahkan tenaga lalu memukul ke arah dada Buke Xiansu yang berdiri tenang-tenang saja. Angin pukulan dahsyat menyambar. Dis, tubuh Buke Xiansu bergoyang-goyang ke belakang depan dan benar-benar kakek ini telah menerima pukulan tanpa menangkis maupun mengelak. Pukulan yang amat keras dan menggeledek. Ang Bin Xiao, bergantian, teriak Pak Xianong sambil melompat maju. Lem Xianong mengangguk sambil meramkan mata dan mengatur pernapasan. Ia tahu akan akal saudaranya. Jika ia harus memukul terus sampai 3 kali, karena setiap pukulan memakan tenaga dalamnya, makin lama pukulannya makin lemah, juga ada kemungkinan ia sendiri menderita luka dalam. Dengan bergantian, ia mendapat kesempatan memulihkan tenaga. Diam-diam ia kagum sekali. Setelah 15 tahun, pukulannya amat hebat karena setiap hari ia latih. Akan tetapi tadi mengenai dada Buke Xiansu, ia merasa seperti memukul sekarung kapas, tenaganya amblas kemudian membalik. Sungguh hebat, dengan tubuh agak direndahkan, Pak Xianong kini melancarkan pukulan pertama. Berbeda dengan Lem Xianong yang memukul dengan menggunakan kekerasan dan tenaga yang kang, kakek bermuka pucat ini memukul dengan jari-jari terbuka dan mengerahkan tenaga ingkang. Ses! Kembali tubuh Buke Xiansu tergetar, bahkan terhuyung 3 langkah ke belakang. Muka kakek ini pucat sekali, namun matanya masih bersinar tenang dan penuh damai, sedangkan mulutnya tersenyum ramah. Betapapun juga, jelas tampak oleh Kui Lan dan Siang Koan Li betapa 2 kali pukulan itu luar biasa hebatnya dan mungkin sekali kakek tua renta itu sudah menderita luka dalam yang hebat. Seperti juga Lem Xianong, kakek muka putih itu kagum bukan main. Ia telah mengerahkan seluruh tenaganya dalam pukulan pertama ini, akan tetapi pukulannya yang tepat mengenai ulu hati Buke Xiansu tadi seperti bertemu dengan segumpal baja yang amat keras. Cepat-cepat ia pun menjamkan mata, mengumpulkan tenaga dan mengatur pernapasannya. Ketika Lem Xianong melangkah maju hendak melakukan pukulan kedua,
tiba-tiba lengannya ditarik Pak Kesian Ong yang memberi tanda kedipan dengan mata. Lem Kesian Ong maklum dan kini majulah mereka berdua, menghampiri Bu Kesian Su. Tanpa mengeluarkan kata-kata, dua orang kakek ini telah bersepakat untuk melakukan pemukulan kedua secara berbareng dan dapat dibayangkan betapa berbahaya pukulan kedua orang ini jika dilakukan berbareng. Lem Kesian Ong adalah seorang ahli dalam penggunaan tenaga panas, sedangkan sebaliknya Pak Kesian Ong adalah ahli mempergunakan tenaga dingin. Jika sekaligus menghadapi dua pukulan yang berlawanan sifatnya, bagaimana tubuh dapat mengatur dua macam tenaga sakti yang saling berlawanan untuk menghadapi dua pukulan itu? Mustahil kalau seorang sakti seperti Bu Kesian Su tidak mengerti soal itu. Akan tetapi buktinya, kakek itu hanya tersenyum saja dan masih tenang, sedikit pun tidak menegur ketika dua orang itu menghampirinya untuk melakukan pemukulan kedua secara berbareng. Kuilan dan Siang Kuan-li memandang dengan muka pucat dan penuh kekhawatiran. Dua orang muda ini merasa pasti bahwa kali ini kakek tua renta itu tentu akan terpukul mati. Bres, hebat bukan main pukulan yang dilakukan berbareng itu. Kepalan tangan Lem Kesian Ong menghantam dada sedangkan jari-jari tangan Pak Kesian Ong menamparkan lambung dalam saat berbareng. Tubuh Bu Kesian Su terlempar ke belakang seperti daun kering tertiup angin, lalu punggungnya menubruk dinding batu. Terdengar suara keras dan yang him di punggungnya ternyata telah remuk. Akan tetapi kakek ini tidak roboh binasa, melainkan maju lagi dengan agak terhuyung-huyung. Setelah ia maju, baru tampak yang himnya jatuh dalam keadaan hancur, sedangkan dinding batu di mana ia terbanting tadi kini kelihatan amblas ke dalam dan tercetaklah bentuk tubuh kakek itu pada dinding batu. Senyum itu masih belum meninggalkan bibir, akan tetapi matanya dipejamkan dan dari kedua bibirnya mengalir darah yang menetes-netes melalui jenggot putih yang panjang. Dua orang kakek itu saling pandang dengan mata terbelalak dan muka pucat sekali. Dari ubun-ubun kepala mereka tampak keluar uap putih yang tebal. Ini tandanya bahwa mereka telah mempergunakan tenaga dalam yang amat kuat. Dada mereka terasa sakit dan tahulah mereka bahwa pukulan kedua tadi telah melukai mereka sendiri. Akan tetapi melihat keadaan Bu Kesian Su, mereka menduga bahwa lawannya itu pun telah terluka. Pukulan terakhir tentu akan merobohkan Bu Kesian Su dan mungkin juga menyeret mereka berdua ke lubang kuburan. Betapapun juga, mereka merasa penasaran sekali dan hendak berlaku nekat. Pukulan ketiga sudah siap mereka lakukan dan mereka sudah menghampiri Bu Kesian Su yang berdiri dengan tubuh menggetar akan tetapi mulut tersenyum dan muka tenang. Akan tetapi tiba-tiba tampak dua sosok bayangan berkelebat. Mereka ini adalah Kuilan dan Siang Kuan-li. Pemuda itu serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan kedua gurunya sambil berseru. Harap suhu berdua jangan melakukan pemukulan lagi. Akan tetapi Kuilan sudah berdiri di depan dua orang kakek itu sambil menudingkan telunjuknya dan berkata, kalian ini dua orang tua benar-benar tidak mengenal malu sama sekali. Mana ada aturan memukul seorang kakek tua renta yang sama sekali tidak mau melawan? Coba kalian yang tidak melawan kupukuli, apakah kalian juga mau? Kegagahan macam apa yang kalian perlihatkan ini? Lem Kesian Ong dan Pak Kesian Ong terkejut. Mereka tidak mengira bahwa semua yang terjadi itu telah disaksikan orang lain. Marahlah mereka ketika melihat bahwa murid mereka berani mencampuri urusan ini, bahkan berani pula mengajak datang seorang gadis yang begitu galak dan berani memaki-maki mereka. Pada saat itu mereka berdua sudah bergandeng tangan. Tangan kiri Lem Kesian Ong berpegang pada tangan kanan Pak Kesian Ong. Mereka berniat untuk melakukan pukulan terakhir dengan menggabungkan tenaga, maka tadi mereka saling berpegang telapak tangan. Kini melihat munculnya Kuilan dan Siang Kuan-li, dalam kemarahan mereka itu lalu menggerakkan tangan memukul ke depan, ke arah dua orang muda yang menghalang di jalan. Pergilah kalian, bentak Lem Kesian Ong. Kuilan dan Siang Kuan-li terkejut sekali ketika merasa ada angin pukulan dahsyat menyambar. Mereka dapat mengerahkan tenaga hendak menangkis atau mengelak, akan tetapi aneh luar biasa. Angin pukulan dari depan itu seakan-akan mengunci jalan keluar, bahkan ketika mereka mengerahkan tenaga, mereka mendapat kenyataan bahwa tenaga itu tak dapat mereka salurkan. Ternyata bahwa pukulan itu sebelum tiba di tubuh lebih dulu pengaruhnya telah membuat mereka seperti dalam keadaan tertotok. Benar-benar pukulan yang amat aneh dan lihai. Dengan mata terbelalak mereka menanti datangnya maut, karena sekali pukulan kedua orang kakek itu menyentuh tubuh mereka, tentu maut akan datang merenggut nyawa. Akan tetapi tiba-tiba mereka merasa ada tangan menyentuh punggung mereka. Tangan yang halus dan hangat, merapat di punggung mereka pada saat pukulan tiba.
Dan sebelum tangan kedua orang kakek itu menyentuh kulit tubuh mereka, hawa pukulan itu membalik dan kedua kakek itu berseru keras, lalu roboh terjengkang. "Minggirlah, anak-anak," terdengar bisikan dari belakang. Kuilan berdua Siang Kuanli merasa betapa tubuh mereka terdorong ke pinggir tanpa dapat mereka lawan. Tahulah mereka bahwa nyawa mereka telah ditolong Buke Xiansu dan diam-diam mereka kagum bukan main. Kini karena yakin akan kelihayan dua orang kakek itu, Kuilan tak berani berlagak lagi, hanya memandang ke depan. Kedua orang kakek itu sudah meloncat bangun lagi dan memandang kepada Buke Xiansu dengan mata terbelalak heran dan kagum. Gebrakan tadi jelas membuktikan bahwa mereka berdua, sampai sekarang pun sama sekali bukan tandingan kakek setengah dewa ini. Mulailah terbuka mata mereka dan mulailah mereka menyesal mengapa sejak dahulu mereka terlalu mengagungkan dan mengandalkan kepandaian sendiri. Sinar mata mereka mulai melunak, tidak seliar biasanya dan hal ini tidak terluput dari pandangan mata Buke Xiansu yang amat waspada. Sambil melangkah maju dan tersenyum, kakek sakti ini berkata, "Perjanjian harus dipegang teguh. Kalian berdua baru memukul 2 kali. Masih ada 1 kali lagi." Dua orang kakek itu makin pucat. Mereka maklum bahwa 2 kali pukulan mereka tadi sama sekali tidak melukai kakek sakti itu, sungguh pun pengerahan tenaga dalam yang luar biasa membuat darah bertitik keluar dari mulutnya. Kalau sekali lagi memukul, mungkin mereka sendiri yang akan tewas. Menyaksikan keraguan mereka, Buke Xiansu berkata lagi, "Mengapa Jiwi ragu-ragu? Adakah Jiwi merasa menyesal? Baru saja ada orang-orang muda yang memberi contoh kepada Jiwi. Biarpun kepandaian mereka jauh di bawah tingkat Jiwi, namun tanpa merasa takut mereka berusaha membelaku. Melepas budi kebajikan tanpa mempedulikan keselamatan sendiri, alangkah besar jasa yang diperbuat selagi hidup. Hayolah, aku masih hutang sebuah pukulan dari kalian berdua." Pak Kesian Ong dan Lem Kesian Ong masih saling bergandengan tangan. Mereka kini melangkah maju dan Lem Kesian Ong berkata, "Masih sekali pukulan lagi, Buke Xiansu, dan kalau engkau dapat bertahan serta aku tidak mampus, biarlah aku bersumpah akan mentaati semua pesanmu." "Benar, sudah sepatutnya dan sudah tiba saatnya kami melihat kebodohan sendiri," kata pula Pak Kesian Ong. Kemudian sambil bergandeng tangan kedua orang itu menghantamkan tangan mereka ke arah dada Buke Xiansu. Mereka maklum bahwa kalau kakek sakti ini menggunakan tenaga untuk memukul kembali pukulan mereka, tentu mereka takkan kuat bertahan, terpukul oleh hawa pukulan sendiri dan isi dada mereka yang sudah terluka akan terguncang merenggut nyawa. Dukek, dua orang itu mengeluarkan pekik kaget. Ternyata kali ini Buke Xiansu menerima pukulan hebat itu dengan tubuhnya tanpa pengerahan tenaga sama sekali. Kakek itu telah mengorbankan diri demi keselamatan mereka berdua. Mereka melihat betapa tubuh Buke Xiansu mencelat ke belakang lalu jatuh terduduk, bersila dan tubuhnya masih bergoyang-goyang. Dari mata, hidung, mulut, dan telinga mengalir darah segar. Dua orang kakek itu menjerit dan menubruk, menjatuhkan diri berlutut di depan Buke Xiansu. Baru sekarang mereka mengenal rasa terharu. Kakek ini yang mereka pukul tanpa melawan, begitu saja membiarkan dirinya terluka hebat untuk menyelamatkan mereka berdua. Di mana ada budi kebajikan yang sebesar ini? Buke Xiansu membuka matanya, tersenyum ketika melihat wajah mereka berdua. "Xia Cai, legalah hatiku sekarang, kejahatan yang merajalela di dunia akan menghadapi lawan berat." "Xiansu, mengapa mengorbankan diri untuk kami?" Lem Kesian Ong yang masih terheran itu bertanya. "Xiansu, kami bersumpah akan mentaati pesanmu sampai mati," kata pula Pak Kesian Ong. "Anak-anak yang baik," kata Buke Xiansu, seakan-akan dua orang kakek itu adalah dua orang anak-anak kecil saja. Tidak ada pengorbanan apa-apa, yang keras kalah oleh yang lunak, itu sudah sewajarnya. Yang lenyap diganti oleh yang muncul, yang mati diganti oleh yang lahir. Apa bedanya? Paling penting, mengenal diri sendiri termasuk kelemahan-kelemahan dan kebodohan-kebodohannya, sadar insyaf dan kembali ke jalan benar. Yang lain-lain tidaklah penting lagi. Selamat berpisah." Setelah berkata demikian, ia bangkit berdiri lalu berjalan terhuyung-huyung keluar dari dalam terowongan itu dengan wajah berseri dan mulut tersenyum. Sungguh aneh bin ajaib. Dua orang kakek yang biasanya liar itu kini menangis terisak-isak. Lem Kesian Ong si muka merah itu menangis sesenggukan sambil duduk dan menyembunyikan mukanya di antara kedua paha yang diangkat naik. Adapun Pak Kesian Ong yang bermuka pucat itu berdiri memegangi kerangkeng dan terisak-isak tanpa mengeluarkan air mata. Kalau saja Kuilan tidak menyaksikan semua peristiwa tadi, tentu ia akan tertawa bergelak saking geli hatinya.
Namun peristiwa tadi sungguh menenangkan hatinya dan kini ia hanya memandang dengan penuh keheranan. Siang Kuan Li segera melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan dua orang kakek itu. Jiwi Suhu, Ticu Siang Kuan Li datang menghadap Suhu. Mendadak Pak Xian Ong membalikkan tubuh menoleh, lalu membentak, "Aku tidak mempunyai murid macam engkau." Kaget sekali hati Siang Kuan Li, juga ia menjadi berduka. "Suhu, harap maafkan Ticu." Ticu datang menghadap mohon nasihat Jiwi Suhu. "Ayah dan ibu telah meninggal. Tian Liong Pang menjadi perkumpulan jahat akan tetapi di sana ada Gua Kong. Apakah yang Ticu harus lakukan?" Kini Lem Kesian Ong yang membalikkan tubuh dan menoleh. Ia masih duduk di atas lantai dan mukanya makin merah ketika ia membelalakkan mata menghardik, "Engkau orang jahat. Engkau tokoh Tian Liong Pang yang menjemukan. Pergi, dan bawa pergi perempuan liar ini keluar dari sini." "Suhu." Siang Kuan Li merintih. "Cukup, engkau membiarkan bangunan yang dengan susah payah didirikan ayahmu menjadi runtuh berantakan. Kau kira kami tidak mengetahui sepak terjangmu? Kami tidak sudi mempunyai murid macam engkau," kata Pak Kesian Ong. "Hehe, barangkali orang muda ini datang untuk memamerkan kekasihnya itu, dan minta persetujuan kita untuk menikah dengannya." "Haha, Pek Bintowako, kau bikin dua orang muda ini kecewa saja," si muka merah mengejek. Sambutan dan sikap kedua orang gurunya ini merupakan pukulan hebat bagi Siang Kuan Li. Tadinya ia menggantungkan harapannya kepada dua orang tua itu. Siapa kira, dia sendiri menjadi saksi betapa kedua orang suhunya ini dahulu ternyata juga bukan orang baik-baik sehingga ditundukkan dan dihukum Bu Kesiansu. Kemudian ditambah lagi sikap mereka yang tidak mengakuinya sebagai murid, lebih dari itu lagi, mengejek dan menghina Kuilan. Wajah pemuda ini menjadi pucat, layu dan sinar matanya sayu seperti orang kehilangan semangat. Ia masih berlutut dan mengangkat mukanya yang pucat memandang kepada dua orang kakek itu mohon dikasihani. Akan tetapi kedua orang gurunya sama sekali tidak menaruh kasihan. Si muka pucat berdiri dengan muka merah. Si muka merah duduk dengan mulut menyeringai dan mengejek.